Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Primari Putri Ardifa dengan NIM 124240199 dari kelas SIE. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir manajemen basis data saya dan studi kasus yang saya ambil adalah sistem apotek atau sistem toko obat. Latar belakang, masih banyak toko obat yang menggunakan sistem manual atau semi komputerisasi sehingga tidak efisien dan rawan kesalahan manusia. Selain itu, pencatatan transaksi secara manual dapat mempersulit pelaporan keuangan dan pemantauan pendapatan secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan sistem database yang terkomputerisasi untuk mengelola operasional toko obat dengan lebih efektif. Basis data ini tempat menyimpan, memproses, dan mengakses informasi tentang data dan stok obat, data pelanggan, transaksi penjualan, dan laporan keuangan. Tujuan utama dari pembuatan database apotek ini adalah untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Sistem database mendukung manajemen inventaris apotek yang akurat secara real-time, memungkinkan pemilik toko memantau status inventaris apotek dan mengisi kembali inventaris secara tepat waktu. Masuk ke pembahasan, di sini saya menggunakan 4 tabel, yaitu tabel konsumen atau tabel pembeli, tabel obat, kemudian tabel staf, dan tabel transaksi. Berikut adalah diagram ERD atau Entity Relationship Diagram dari sistem apotek. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu pembeli, obat, staf, dan transaksi. Nah, di sini juga terdapat kardinalitas asosiatif, entitas kardinalitas asosiatif. Nah, kardinalitas asosiatif ini terbentuk karena adanya relasi dari 3 tabel di tabel ini. Nah, berikut adalah diagram ERD atau Entity Relationship Diagram dari sistem apotek. Nah, di sini terdapat 4 entitas, yaitu pembeli, obat, staf, dan transaksi. Nah, di entitas pembeli ini terdapat atribut ID pembeli, nama obat, resep dokter, dan status transaksi. Kemudian, di entitas obat ada kode obat, ID pembeli, harga, stok, dan jenis. Selanjutnya, di entitas staf terdapat ID staf, nama staf, alamat, dan nomor HP. Terakhir ada di entitas transaksi terdapat ID staf, nomor nota, kode obat, dan jumlah obat. Nah, di sini terdapat kardinalitas asosiatif, yaitu membeli. Nah, kardinalitas asosiatif membeli ini terbentuk karena adanya relasi antara 3 tabel pembeli, obat, dan staf. Yang pertama ada pembeli dapat membeli obat. Hubungannya yaitu many to many, karena pembeli dapat membeli banyak obat dan obat dapat dibeli oleh banyak pembeli. Yang kedua ada pembeli dan staf. Ketika proses pembelian, pembeli ini dilayani oleh staf. Yang terakhir ada obat dan staf. Nah, ketika proses pembelian, proses membeli obat ini, staf mencatat data obat ya apa saja yang dibeli oleh pembeli. Kemudian membeli dengan transaksi. Pembeli melakukan transaksi setelah membeli obat. Kemudian selanjutnya ada staf dan transaksi. Ketika melakukan transaksi, staf ini menangani transaksi. Selanjutnya ada diagram RAT atau relasi antar tabel dari sistem obat. Nah, di sini relasinya yang pertama ada ID pembeli dari tabel pembeli sebagai primary key berelasi dengan ID pembeli yang ada di tabel obat sebagai foreign key. Nah, kemudian obat dengan transaksi primary key dari tabel obat ini adalah kode obat yang berelasi dengan kode obat yang ada di tabel transaksi. Di sini kode obatnya sebagai foreign key. Kemudian ada
transaksi dan staf. Di sini, ID staf, atau foreign key dari, tabel transaksi berelasi dengan ID staf yang ada di, tabel staf. Karena ketika melakukan transaksi terdapat, ID staf yang bertugas sebagai kasir itu terdapat di nota, nota pembelian. Berikut adalah implementasi dari RAT sistem obat. Selanjutnya ada rancangan basis data. Nah, di sini terdapat model tabel dari keempat tabel yang saya buat. Ini ada tabel pembeli, tabel obat, kemudian ada tabel staf, ada dan terakhir ada tabel transaksi. Nah, selanjutnya ada, implementasi basis data. Yang pertama di sini ada create database. Nah, create database ini berfungsi, untuk membuat database baru. Di sini saya, membuat create database kedai obat. Kemudian ada use database. Use database ini digunakan untuk, ketika kita ingin masuk ke database yang kita gunakan, yaitu use database kedai obat. Selanjutnya create table. Create table di sini, digunakan untuk membuat tabel dari suatu entitas. Nah, strukturnya di sini ada ID, eee, ada, nama atribut, kemudian tipe data, dan, sini ada ID pembeli sebagai primary key, yang lainnya ini, bukan primary key kemudian ada create table. Staff, ini juga strukturnya sama. Selanjutnya ada create table obat, kemudian ada create table transaksi. Nah, berikut adalah hasil dari, create table tadi. Di sini, untuk memasukkan isi data dari setiap tabel itu menggunakan insert into. Selanjutnya adalah keamanan basis data. Keamanan basis data yang dapat diterapkan di sistem apotek ini, yaitu yang pertama ada kontrol akses. Nah, kontrol akses ini memastikan hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses data yang ada di database. Kemudian ada enkripsi data. Fungsinya adalah melindungi data sensitif seperti data pelanggan, resep obat, informasi keuangan, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada perlindungan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, untuk perangkat keras sendiri sini agar dapat memantau dan mencegah akses tidak sah. Kalau untuk perangkat lunak, sistem operasi dan basis data harus diperbarui secara berkala untuk menghindari kerentanan terhadap ancaman. Yang terakhir ada proses backup dan restore backup dan pemulihan data restore. Kesimpulannya adalah sistem database apotek memegang peranan yang penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan keakuratan informasi dalam manajemen apotek. Nah, perlindungan berlapis juga sangat penting. Keamanan ini tidak hanya melindungi database kita dari ancaman eksternal, namun juga mengurangi potensi resiko yang timbul akibat kelalaian internal. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.